Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awfaqona bidaril islami fi kulli zamani wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil kiram sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk berusaha agar perjalanan hidup kita tidak lepas dari hukum-hukum syariatnya. Andaikan kita sudah Allah panggil di masa lalu kita nggak bisa. Apakah kita termasuk orang yang termasuk beruntung atau orang yang merugi dalam hidup ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang gagal atau orang-orang yang sukses? Mumpung malaikat Israel belum menjemput nyawa kita, sisa umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada satu doa yang sangat bagus kita ucapkan setiap awal pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ladzata ta'atik. Allahumma, ya Allah, berikan aku anugerah hobi berbuat taat. Wa ahrimna ladzata maksiatik. Berikanlah kepada saya kebencian sehingga aku mengharamkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi taat, maksiat. Taat itu hobi kita, maksiat itu adalah sesuatu yang kita sangat benci. Insya Allah perjalanan hidup kita, Allah kabulkan doa tadi, Allah wafatkan kita husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rambu-rambu dalam hidup ini. Rambunya jelas, tuntunannya yaitu wahyu. Kalau di masa Rasul jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, lalu diterangkan oleh para ulama. Nah itu perjalanan hidup kita, ya ada testernya nanti. Ini benar atau ini salah. Jadi kalau testernya bukan wahyu, testernya adalah filsafat. Ilmu itu kan ada apa? Ada induknya ilmu ya. Kalau kita dulu kuliah, induknya ilmu adalah filsafat. Ya, kalau bagi mereka yang tidak menjadikan wahyu sebagai induk ilmu. Orang beriman, kita nih yang ngaji, induk ilmu adalah wahyu. Kalau induk itu filsafat, itu muter-muter, nggak tahu jalan nanti. Perasaannya benar, padahal salah. Ya, padahal keliru. Padahal sesat menyesatkan. Tapi kalau induk itu adalah wahyu, ya, dengan berusaha memaksimalkan pikiran kita, namanya aqidatun fikriyatun, ikatan berpikir,
Sebenarnya hidup itu kita harus memanfaatkan pikiran yang Allah berikan, Pak. Jangan malas menggunakan akal. Sampai Allah menegur, afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala tasma'un, afala tanzurun. Itu artinya memberikan ayat-ayat tahadi, tantangan. Kamu dikasih akal, kok kamu nggak manfaatkan? Orang itu kalau nggak menggunakan akal bisa tersesat. Tapi menggunakan akal saja, tapi sumber ilmu yang didapatkan dari akal itu adalah filsafat, itu menyesatkan orang lain. Tetapi kalau ilmu yang kita kejar melalui akal, maksimalkan kemampuan akal, lalu sumbernya adalah jelas, yaitu wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lalu dibimbing oleh Rasulullah, ya sunnahnya, maka insya Allah akal itu nggak liar. Makanya dalam bahasa sehari-hari yang kita baca kalau sholat, apa coba doa kita yang terakhir? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itu artinya kemampuan akal kita gunakan akal semaksimal mungkin mengejar ilmu, ya, dibimbing oleh siratal mustaqim, wahyu. Yang dimaksud siratal mustaqim nanti itu dijawab diantaranya, ditafsirkan dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi yang kita kerjakan tuh yakin benar nanti, tidak ada keraguan. Kitab, bukan filsafat, begitu. Ya. Kalau kita mengaku Muslim, tapi kita nggak menggunakan akal kita untuk memahami wahyu, ya, ilmunya tidak dimanfaatkan dengan dasarnya wahyu, maka sayang ini. Nanti perasaan kita benar, padahal salah. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu Allah pernah menyampaikan, ya, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Udah hafal kan Pak? Ya, Ustaz Bandrio ya, ada kan ayatnya? Katakan ya Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu orang yang sangat merugi dalam hidupnya fil hayat dunia. Sementara dia merasa benar, padahal perasaannya benar, padahal mereka itu salah, tersesat jauh. Nah itu diantaranya karena apa? Payung atau dasar ilmunya bukan wahyu, tapi filsafat. Nah pernah kita sampaikan dalam pengajian tempo hari, ya, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Mari kita kebet lagi ya. Al-Ma'idah ayat 50. Ini sahabat Quran, ya, keluarga besar Darul Istiqomah, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dimanapun kita berada. Mari kita coba kajian kita lanjutkan kembali dalam surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Diawali dengan huruf istifham, inkari. Apakah? Fa maka apakah? Hukmal jahiliyati yabghun. Hukum, peraturan, perundang-undangan, ya, sampai kepada sistem jahiliyah yang kamu terapkan, yang kamu kejar, yang kamu cari, sampai nanti kamu terapkan. Waman ahsanu minallahi hukman. Ya, waman ahsanu minallahi hukman. Adakah hukum siapa lagi yang terbaik? Ya, selain hukum Allah, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin.
Kita mudah-mudahan dicantumkan Allah sebagai kaum yang yakin. Yakin terhadap apa? Terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnahnya. Insya Allah kita nggak ragu. Dalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Nah, berarti di sini dari ayat yang sedang kita mencoba memahami dalam surat apa? Al-Maidah ya. Al-Maidah. Maaf. Al-Maidah ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 50. Terbagi dua di sini hukum ya. Al-hukmu ya, al-hukmu. Terbagi dua. Satu al-jahiliyah. Yang kedua al-hukmullah. Ya. Di awal tadi kita sampaikan, hukum ini produknya ini berasal dari menerapkan memeras namanya aqidatun fikriyatun, ikatan berpikir. Jadi berpikir kita itu diolah semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran, memecahkan masalah, membuat solusi dalam hidup ini. Nah, nanti ketemu yang menggunakan filsafat, ya, filsafat, maka ketemu ini. Itu kesimpulannya begitu, Pak. Yang menggunakan wahyu, Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka sini. Gitu. Nah, ini nih, kalau filsafat larinya ke mana, Pak? Yunani awalnya. Apa? Yunani. Ini berpikir bebas. Maju, dari situ maju. Maka nanti muncul di sini pemikiran-pemikiran ya, terbagi dua di sini akhirnya. Berpikir untuk bisa hidup struggle, bisa mampu menguasai dunia. Ya. Mengatur dunia. Niatnya baik. Begitu. Nah, di sini ketemulah di sini nanti dari filsafat ini, pemikiran-pemikiran ini muncul, singkat katanya di sini ada yang namanya ideologi kapitalisme. Ya, semua serba benda, apa namanya, kapital, modal. Hidup itu perlu modal. Kalau nggak ada modal, begitu. Jadi istilahnya bil fulus bilabsil tanpa fulus, tanpa uang mampus. Nah, ya memang betul hidup ini perlu uang, perlu modal. Nah, kita juga ini kan harus pakai uang, ada modalnya. Kemudian yang kedua, konsep komunisme, sosialisme. Ternyata setelah kami pelajari, ini Allah berikan akal yang luar biasa pada orang-orang Bani Israel, Yahudi. Dua-duanya ini ditemukan oleh orang Yahudi ini. Kita kenal komunisme, sosialisme ini adalah Karl Marx. Ya, Karl Marx dengan teori kapitalisme, sosialisme yang munculan nanti ke sana. Kalau ini seperti John Locke, ya, siapa lagi? Rousseau, banyak ya. Ini hasil pemikiran yang diambil dari filsafat. Nah, ini adalah, maaf, dalam bahasa gampangnya jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Ini memunculkan namanya apa ini? Dua ini menjadi al-mabda. Apa? Al-mabda. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Atau bahasa gampangnya keren itu ideologi. Jadi punya ide mau kemana saya ini. Jadi hidup yang betul-betul hidup itu punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, punya arah mau dibawa kemana. Itu bedanya manusia dengan hewan. Hewan kan nggak punya rencana ya. Jadi kalau hidup kita nggak punya rencana, itu nggak beda dengan hewan kita.
manusia waras itu punya rencana. Rencana saya bagaimana? Nah, dalam rangka mewujudkan rencana itu, kita ketemu dua ideologi di sini. Ideologi apa? Kapitalisme dan komunisme. Begitu. Dimunculkan dengan sistem ideologi kapitalis dan komunis atau sosialis. Tapi ini ternyata, ini disebutkan dalam Al-Quran yang tadi saya katakan, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Lah kalau ini Pak, udah kita, ini hanya kesimpulan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan yang maghdub, yang engkau murka. Waladhdallin, bukan juga jalan yang sesat. Ini murka dan sesat. Nah, orang waras nggak mau jalannya dimarahi Allah dan jalannya tersesat, nggak mungkin. Orang sehat itu, orang waras akalnya nggak mau kesasar, nggak mau keder, betul nggak Pak? Tapi faktanya banyak manusia yang merasa nggak tersesat, padahal tersesat. Itu yang dinyatakan tadi dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Tahu, maukah kamu aku beritahukan ada orang yang paling merugi hidupnya. Alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya. Mereka yang tersesat dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun, sementara mereka menyangka, mengira annahum, sesungguhnya yuhsinuna sun'ah. Dia sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Perasaannya aja. Nah, untuk tahu ini tersesat dan tidaknya, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya apa? Ya jalan Islam. Jalan Islam. Jalan wahyu di sini. Rasulullah itu ketika bingung menghadapi masyarakat Quraisy yang kok akalnya nggak waras begitu. Masa jahiliyah ya. Kok begini cara mengatur kehidupan? Rasul itu bertahanus sampai bertahanus menjelang usia 40 tahun. Bagaimana memecahkan problem masyarakat Quraisy. Bingung bagaimana memecahkannya. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau nggak tahu jalan. Allah berikan hidayah. Ya. Apa hidayahnya? Allah berikan kepada beliau di Gua Hira. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana sebelumnya Jibril mengajarkan Iqra ya Muhammad. Rasul nggak tahu cara Iqra, cara membacanya. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Rasul juga mengatakan ma ana biqari, aku nggak bisa baca ya Jibril. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Karena nggak tahu, dibimbing oleh Jibril. Jadi guru besarnya Rasulullah siapa guru besarnya? Jibril. Kiainya, ustadznya, ajengannya Rasulullah siapa? Jibril. Jadi Allah berikan utusan Ruhul Amin, ya, Rasulul Amin, Rasul yang terpercaya. Itu malaikat Jibril diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Diajarkan Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbimu yang menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan kamu? Alladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari alaqah. Sampai dengan ayat yang berikutnya. Di ujung ayat kan, allama bil qalam, allamal insana. Allah telah mengajarkan kamu, dari kamu enggak tahu menjadi tahu. Oh, tahu jalan hidup tuh. Tadi kamu enggak tahu. Ini kan namanya wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Rasul dari usia beliau remaja, ya, dari anak-anak sampai usia 40 tahun, beliau nggak bisa memecahkan problem kejahilahan semrautnya kondisi
Quraisy ketika itu nggak bisa. Nah begitu turun ini baru itu dari apa? Dari hasil olah berpikir yang sangat keras dari Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku umat Rasul, gunakan di akal, Pak. Mikir, gitu maksudnya Pak. Iqra P3 kali, baca, baca dirimu, baca keluargamu, baca masyarakatmu, baca bangsamu, ya, baca sistem hidup kamu. Jangan sampai kamu salah jalan. Ya. Jadi kalau sekarang kita itu kecewa, jangan salahkan kita kecewa dulu. Jangan-jangan memang salah jalan. Mengapa korupsi merajalela? Ya, kecurangan, membudaya. Ya. Kemudian apalagi kebohongan sudah hal yang biasa, pelanggaran hukum, bahkan dicontohkan oleh para penguasa. Orang-orang jabatan publik, ya, tak usah kecewa. Jangan-jangan memang salah jalan memilih sistem hidup, ya wajar. Ya. Saya tanya nih, kalau ada di sini, bisa nggak berbuat jadi baik ini? Sampai kapanpun nggak bisa. Kita nuntut kebaikan nggak akan bisa di sini. Ya. Pernah kan dulu saya sampaikan, ibaratnya. Ini adalah airnya air keruh, ya. Maaf kalau bahasa Betawi itu air comberan, air keruh. Lah kalau ini air apa ini? Air jernih yang bisa diminum bahkan menyehatkan. Lah kalau kita tinggal di sini bisa nggak bersih? Korupsi bisa selesai nggak? Makin jadi. Curang, bohong udah biasa. Kalau di sini, begitu ya. Nah, ini kalau ingin bersih di sini, ini ya yang disebut nanti karena sumbernya wahyu set kemari ini jadi al mabda lagi, ya, pandangan hidup, ideologi lagi. Namanya apa? Mabdaul haq, mabda yang benar. Kalau ini al-mabda'ul batil, yang buruk, yang salah. Nah, disinilah kita sedikit ngaji mendapatkan tester, Pak. Tahu tester? Kalau misalnya tester, Pak, mengetes. Ini airnya mengandung kotoran, mengandung bakteri, Pak, nggak ada testernya. Lah testernya ya wahyu. Gitu. Sehingga kita nanti nggak salah jalan, nggak merasa benar padahal salah. Di sini testernya. Kalau di sini kan filsafat nggak menggantungkan diri kepada Allah. Kita kan sudah hafal tuh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada filsafat, hanya dari olah akal terus begitu, muter-muter nggak kemana-mana, nggak tahu jalan ya. Filsafat itu menggunakan akal juga, tapi tidak dibimbing wahyu ya. Filsafat itu mereka menggunakan akal. Tidak melalui bimbingan wahyu. Enggak. Kalau misalnya ini ilmu ya menggunakan akal juga. Akal dipakai dengan keras, Pak. Dengan semaksimal mungkin. Ini Rasulullah. Karena kalau kita sebagai pengikut Rasulullah, sering ngaji. Bagaimana kita tahu benar? Sholatnya juga hanya ngikutin dari nenek moyang. Ya kan? Semua hidup kita nggak pernah ngaji. Pentingnya ngaji. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, jadi kalau kepengen surga, ya ikut ini. Kalau kepengen ke neraka, tinggal dua pilihan. Hidup ini gampang. Jadi kalau bicara orang beriman, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, itu nanti pasti dampaknya, efeknya ke surga atau ke neraka. Semua pekerjaan, semua perucapan bermuaranya ke sana.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya ulangi nih. Dari kita sadar, bangun tidur kan sadar ya. Sampai kita hilang kesadaran kita, selama kita sadar, ya, kita itu harus sadar, ini omongan saya ke arah surga atau ke neraka, itu harusnya. Apa saja, Pak. Apa saja, semua pekerjaan. Jangan bilang, ini kan urusan dunia, jangan bicara surga neraka. Nggak bisa. Ini kita ngaji, Pak. Semua berdampak akhirat. Akhirat yang baik atau yang buruk. Itu semua pekerjaan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah yang dimaksud tadi doa yang kita ucapkan. Ya Allah, berikan aku hobi. Hobinya apa? Anugerah kelezatan berbuat taat kepadamu dan Rasulmu. Dari semua aspek kehidupan. Wa ahrimna ladzata maksiatik. Haramkan saya, muncul kebencian kepada saya untuk berbuat maksiat. Begitu ya. Nah, kalau ingin terhindar dari maksiat, hobinya taat, ya ke sini. Tapi kalau ke sini berbalik. Ya. Berbuat maksiat lebih suka daripada berbuat taat kepada Allah. Ini pun kalau di sini berarti kan di sini kan taat kepada aturan di sini. Ya. Kalau jahiliyah berarti taat kepada setan, begitu ya? Betul nih. Kalau di sini taat kepada Allah. Tergantung kita di mana adanya. Dua-duanya taat. Ini pun taat, ini pun taat. Cuma taatnya kepada setan, taat kepada Allah. Ini Pak Kiai, Pak Ustadz kok bicara surga neraka. Memang mau kemana saya hidup? Makanya dari awal tadi kita bilang, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, sisa umur kita ini, yuk rencanakan husnul khotimah. Baik. Salah satu yang ingin kita kaji hari ini, kalau ingin ke surga, menuju ke surga, baik surga dunia juga akhirat tentu. Tidak hanya surga akhirat, Pak Wahyu, Bapak-bapak semua yang hadir di sini. Tidak hanya surga akhirat, surga dunia pun ada jalannya. Tapi kalau kepengen ke neraka juga ada jalannya. Ada. Pilih yang mana? Jangankan neraka di akhirat, di dunia pun akan merasakan neraka. Kalau jalannya salah. Tidak menggunakan wahyu. Sekali contoh gini. Ketika baginda Rasul wafat, udah sering seulang-ulang ini. Nggak apa-apa ya, nggak bosen ya. Ini paradigma berpikir yang harus kita sama-sama pahami. Ketika Rasul wafat, timbul pertanyaan. Kita udah ngaji ya. Ketika Rasul wafat, Rasul jenazahnya nggak langsung dikebumikan, nggak langsung dikubur. Beliau wafat dalam sejarah itu dinyatakan diantaranya 12 Rabiul Awal. Tapi tanggal 14-nya baru beliau dikuburkan. Padahal Nabi sudah berwasiat, berpesan. Sahabat tahu, paham mereka. Di antaranya yang harus disegerakan menguburkan jenazah. Tapi begitu jenazah beliau hadir, beliau wafat di usia 63 tahun dalam hitungan Qamariyah, beliau seakan-akan sahabat tidak peduli dengan jenazahnya. Tapi sahabat membiarkan jenazah Rasul ditunggu 4 hari, 3 hari baru ada apa ini? Sahabat lebih paham agama daripada kita. Bagi sahabat, menguburkan jenazah penting, tapi ada yang lebih penting daripada sekedar menguburkan jenazah. Dalam hidup ini nggak boleh lepas dari pemimpin. Kalau pemimpin nggak ada, kacau dunia ini. Itu Pak. Kehilangan induk bahaya. Jadi yang dipikirkan itu siapa pengganti pimpinan Madinah, bahasa kerennya, siapa kepala pemerintahan, kepala negara Madinah.
negara Islam, pemerintahan Islam. Siapa? Mereka akhirnya bermusyawarah. 1 hari nggak ketemu siapa yang harus ditunjuk. 2 hari juga belum. Hari ketiga, masuk hari ketiga, barulah ketemu sosok yang luar biasa baiknya dari sekian sahabat yang ada. Begitu. Pertanyaan kita, di masa Rasul hidup, para sahabat itu gampang nggak mencari orang yang ahli bohong? Saya ulangi nih Pak. Ketika Nabi wafat, sahabat-sahabat itu dicari-cari di kalangan sahabat. Banyakan orang bohong, banyakan orang jujur. Banyakan orang jujur. Di masa sekarang, banyakan orang bohong, banyakan orang jujur. Jangan diklaim begitu Pak. Nggak enak kita mendengarnya nih. Rasa-rasanya atau fakta ini. Ya. Bayangin Pak. Di masa Rasul itu mencari orang jujur gampang banget. Mencari orang bohong itu langka. Mencari orang amanah juga gampang. Mencari orang khianat sulit ketika itu. Mencari orang yang transparan, nyatakan yang benar ada benar, yang salah adalah salah. Itu tabligh. Mudah. Sulit mencari orang yang nggak tabligh, yang kitman. Ya. Pokoknya di masa itu 4 kriteria sidik, amanah, fatonah, tabligh. Oh itu mudah sekali. Harusnya kan gampang ya. Itu kan kriteria seorang pemimpin kan harus begitu Pak. Mengapa kok sampai 3 hari? Gitu loh maksudnya. Harus 3 hari, mengapa? Kok begitu ya? Itu artinya di masa baik saja, orang-orang soleh saja masih disaring. Siapa yang terbaik dari sekian yang baik? Saya ingin mengatakan memilih, kalau zaman sekarang presiden ya, memilih presiden itu pilih presiden yang mengajak diri keluarganya dan rakyatnya masuk ke surga di akhirat. Pilih, cari. Kalau itu ada, pilihlah dia. Tapi kalau si calon presiden itu nggak mikirkan dirinya, keluarganya, dan rakyatnya selamat dunia akhirat, jangan dipilih. Haram malah. Nanti kita kebawa ke neraka nanti. Bisa nggak begitu mencari pemimpin yang dimana pemimpin itu dia memang udah kelihatan dalam dirinya itu contoh teladan, orang yang paling jujur, orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang paling bagus semua deh. Itu wajib dipilih, wajib. Tapi kalau orang itu memang suka bohong, suka curang, ya melawan hukum, mempermainkan hukum, bahkan dia mengkader orang-orang untuk meneruskan jabatannya. Kalau dia nanti sudah selesai jabatannya, ya, untuk mengamankan dirinya, ini mah haram. Gitu paham deh? Jadi pilihlah pemimpin yang ingin doanya terkabul. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Begitu Abu Bakar Siddiq terpilih, langsung Rasul nggak lama kemudian dimakamkan. Setelah dibaiatnya Abu Bakar Siddiq sebagai kepala pemerintahan, kepala negara Islam di Madinah, baru Rasul. Begitu pentingnya memilih pemimpin. Nggak boleh sembarangan. Ini memilih pemimpin itu taruhannya surga neraka. Saya sering mendengar, Pak, ini mau pilkada, mau pilpres, jangan bicara surga neraka. Loh, kamu orang beriman bukan sih? Kalau orang beriman mikirnya ke sana. Gitu ya. Termasuk memilih orang-orang yang pegang jabatan publik. Ya. Siapa? Ya, wakil rakyat. Itu juga orang yang nggak sembarangan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan judul kecil, menuju surga
melalui majlis syuro. Apa? Menuju surga dunia akhirat melalui majlis syuro, majlis permusyawaratan. Musyawarah. Nah, saya hapus dulu ya Pak ya, udah nih ya. Ini baru masuk yang baru. Pak Wahyu tadi di mana naruh itunya, penghapusnya? Tolong Pak dihapus Pak, dihapus aja Pak. Alhamdulillah. Baik. Syuro. Coba lihat, cek Al-Quran, suratnya surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Terus walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Luar biasa ini Allah membimbing kita dalam wahyunya. Nah, kalau ini yang kita pakai Pak, insya Allah kita nggak kesasar nih, nggak keder ya.